Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lisan kita sebagai seorang muslim selalu memuji Allah dengan penuh keyakinan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan juga kita yakin bahwasanya kalimat ini adalah kalimat penghubung antara kita dengan Sang Pencipta Allah, dan Allah menjadikannya sebagai kalimat bersyukur atau berterima kasih yang menyebabkan seluruh kebutuhan kita di muka bumi ini dan puncaknya meraih balasan pahala di akhirat sana terpenuhi. Oleh karena itu jadilah orang yang selalu mengucapkan Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat ini. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin menyampaikan kalau saya duduk di sini bukan karena saya lebih pintar dan lebih tahu, tapi kita ingin menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling memberikan peringatan karena peringatan akan sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Juga menjalankan sabda Nabi SAW, ad-dinun nasihah. Agama ini semua isinya nasihat. Bahkan para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim, mereka kalau bertemu satu sama yang lain, mereka sering mengucapkan ta'al nu'minu sa'ah. Ayo kita menambah iman kita sesaat. Walaupun mereka bertemu dan berpisah hanya saling mengingatkan surah Al-Asr saja. Wal asr, demi masa hidup kalian di dunia. Innal insana lafi khusr, semua manusia dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu wa amilus shalihan, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling memberikan wasiat tentang kebenaran ini dan saling memberikan wasiatlah agar bersabar dalam keadaan iman dan amal saleh itu. Lalu mereka berpisah. Jadi kita perlu memahami bahwasanya sama-sama belajar, saya pun lagi belajar, dan mari kita mengejar keutamaan majelis ilmu. Kata Nabi SAW, tidak ada orang yang keluar untuk belajar ataupun mengajar kecuali dia akan mendapatkan pahala haji lengkap. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, sesungguhnya tidak ada kaum yang berkumpul mempelajari ayat-ayat Allah kecuali akan turun rahmat pada mereka dan juga dilindungi oleh para malaikat. Di dalam hadis yang lain juga kata Nabi SAW, malaikat menebahkan sayap mereka melindungi para penuntut ilmu karena ridho terhadap apa yang mereka lakukan. Dan juga sekian banyak tentu keutamaan-keutamaan majelis ilmu yang kita harapkan itu yang kita dapatkan. Jadi kalau ada tadi di sini Bapak Ibu yang hadir karena hanya ajakan teman, hanya karena ingin seremoni, meramaikan majelis, ingin testimoni, coba-coba enak gak sih ikut majelis ilmu itu, ya, atau kebetulan ada peluang, diganti semua niatnya sebelum kita mulai. Niatnya karena ingin mendapatkan ilmu dari syariat Allah Subhanahu wa taala ini sehingga bisa bermanfaat dan jadi pahala. Baik. Tema kita pada kesempatan ini, Bapak Ibu sekalian, adalah rumah tanggaku kebahagiaanku. Mungkin Bapak Ibu yang sudah sepuh, sudah senior dalam rumah tangga menganggap untuk apa tema seperti ini dibahas. Seakan-akan mungkin tidak diperlukan. Tapi tenang dulu, jangan buru-buru menilai. Saya ingin menitik beratkan beberapa poin dan ini dari pengalaman saya mengisi pelatihan rumah tangga, kemudian menerima konsultasi permasalahan rumah tangga selama kami berada di alam dakwah ini, luar biasa gitu. Banyak sekali hal-hal yang sebenarnya kalau orang faham teori agamanya tidak akan terjadi. Tapi ada orang berumah tangga 10 tahun cerai, ada yang sudah 20 tahun cerai. Ada orang yang berjalan setiap hari berantem aja. Ada orang yang tidak pernah mau berubah sikap dan sifatnya sebagai pasangan dalam hidup. Ya udah saya begini, terima ya sudah, kalau nggak terima ya cerai. Tidak ada yang digambarkan dalam Al-Quran tentang rumah tangga itu akan dipenuhi dengan kasih sayang, cinta dan perhatian. Yang pertama, titik beratkan poin ini, Bapak Ibu sekalian. Walaupun Anda sudah sepuh, sudah lama berumah tangga, ketahuilah rumah tangga itu adalah ibadah. Itu dulu. Banyak orang berumah tangga menikah hanya karena suka sama suka saja. Bukan karena perintah agama. Akhirnya dia berjalan 10 tahun, 20 tahun dari akad nikahnya, nggak ada pahalanya.
Karena tidak niat ibadah. Sama orang sholat tidak niat ibadah, cuma mau gerakan saja. Misal, ini ibadah. Bahkan saya bisa mengatakan Bapak Ibu sekalian, rumah tangga itu adalah bahtera pahala dari ibadah yang sangat besar dan paling besar. Saya kasih contoh. Kalau orang lagi puasa, Ramadan misalnya, ya, dari mulai sahur sampai maghrib, ya, dia berada di bahtera puasa. Dia lagi duduk, dia lagi ngobrol, dia lagi ke pasar belanja, tetap dia lagi dalam puasa. Ada pahala puasa berjalan dari mulai sahur sampai buka puasa, kan begitu? Bisa difahami ya? Nah, begitulah rumah tangga. Mulai akad nikah sampai salah satu di antara kita meninggal, itu bahtera pahala. Tapi syaratnya niatkan ibadah. Ustaz, saya kan sebagai istri cuma nunggu di rumah. Pahala. Pahala itu. Bahkan kata Nabi SAW, sebaik-baik tempat ibadah seorang muslimah adalah rumahnya. Dan lebih afdol lagi ibadah di tempat yang paling tertutup di rumahnya. Ya begitu. Ibu nunggu di rumah, nunggu suami pulang kerja, ibu nunggu anak-anak pulang sekolah atau ibu temanin, ibu merawat rumahnya, setiap jengkar rumah ibu rawat, ibu tata, pahala semua. Suami di luar, sibuk dengan istri dan anaknya saja. Dia bekerja, hasil kerjanya diberikan kepada istri dan anaknya. Pahala. Anak-anak selalu cari keridhaan orang tuanya, pahala. Orang tua sibuk mendidik anaknya dengan baik, pahala. Semuanya pahala. Di rumah tangga kita itu sudah sumber pahala yang luar biasa. Tapi ingat, syaratnya diniatkan ibadah. Nggak bisa enggak. Dasar hukumnya ibadah adalah surah yang masyhur, surah Ar-Rum ya. Ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Dan termasuk tanda-tanda kebesaran Allah, kita yakin Allah itu ada sebagai pencipta, yaitu Dia menciptakan dari diri kalian sendiri pasangan-pasangan kalian, agar kalian merasa tentram kepadanya. Dan dijadikan di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berfikir. Jadi bayangkan Bapak Ibu sekalian ya, ini tanda-tanda kebesaran Allah luar biasa dalam pernikahan itu. Coba renungi ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua syahwat, keinginan untuk melampiaskan biologis. Normal. Laki-laki mau lihat perempuan, perempuan lihat laki-laki, pegangan, ciuman, terakhir mendetakkan kemaluan itu normal, fitrah itu. Karena kalau tidak ada itu, kita nggak akan mau, tidak akan ada populasi manusia. Laki-laki tidak mau tumpahkan spermanya, perempuan tidak akan mau digauli, menerima lalu hamil 9 bulan. Nggak mungkin. Allah memang hiasi itu. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Al-ayat. Allah telah menghiasi dua hal. Hub, rasa suka, dan syahwat. Ada syahwat. Dari kaum wanita. Wanita, laki-laki wanita kepada pria. Gitu kan. Jadi memang Allah SWT berikan itu. Tetapi, Allah mengajarkan caranya. Ada dua cara. Cara yang benar dan cara yang salah. Ya. Cara yang salah, zina. Cara yang benar, nikah. Kan gitu. Dua-duanya sama. Orang kalau zina apa? Pelampiasan biologis kan? Jalan sama-sama, pacaran, ciuman, pelukan, semuanya lah. Tapi salah. Nikah sama, pelampiasan biologis. Tapi benar. Apa bedanya? Semua orang yang mau berzina pasti diikuti rasa takut. Khawatir. Ini masalahnya secara kejiwaan, bagi laki-laki berpengaruh pada kualitas spermanya, bagi perempuan berpengaruh pada kualitas sel telurnya. Orang kalau biologis dalam kondisi takut itu beda. Sementara bibit manusia dia sedang pertemukan. Itu rasionalnya sedang dipertemukan. Dan akhirnya biologisnya juga tidak maksimal. Dosa besar karena zina. Kalau hamil, malu. Kalau orang hamil dari luar nikah, disembunyikan perutnya. Kalau perlu sampai aborsi. Kan gitu. Permasalahannya karena pelampiasan yang salah. Padahal Allah kasih fitrah. Ada kemauan kita memang untuk itu. Dan kita lihat nikah. Subhanallah, nikah sama zina bedanya cuma 5 menit. Kalimat akad.
Saya nikahkan kamu, anak perempuan saya terima nikahnya. Selesai. 2 saksi, ada mahar, ada kalimat ijab kabul tadi, sah. Setelah itu apa? Semua orang tahu. Malam pertama orang akan interaksi biologis. Tapi beda. Jiwanya senang, tenang. Berarti pengaruh pada kualitas sperma dan sel telur yang akan jadi bibit manusia nanti. Berpahala. Dan kalau hamil, gembira. Semua ibu kalau hamil itu dari suami yang sah, ibu hamil ya? Iya, bangga, nggak apa-apa. Beda sekali. Plus lagi kalau lahir anaknya, kalau tadi anak zina nggak jelas statusnya. Perlu ketahui ya, anak zina nggak ada status nasab. Kalau hukum syar'inya. Nggak boleh dinisbatkan pada ayahnya yang milik sperma. Itu karena bukan sah. Kemudian tidak ada warisan di antara mereka. Itu ketat sekali. Sementara kalau sudah nikah, anaknya anak sah. Punya hak nasab, punya hak warisan. Coba. Makanya Allah bilang di pernikahan itu betul-betul tanda-tanda kebesaran Allah. Bagi kaum yang mau berfikir. Hampir di setiap kesempatan khutbah nikah, kami sampaikan ini. Dan saya selalu sarankan kepada bapak ibu yang sudah berumah tangga, ingat, jangan persulit pernikahan anak-anak. Jangan tunggu dulu dia harus sarjana, S2, S3, punya mobil, punya perusahaan baru nikah. Ibu dan bapak sudah punya pasangan. Dia tidak. Gejolak syahwatnya bergejolak, maka dia akan bisa berbuat zina dan kita tanggung dosanya. Gitu kan? Kenapa kita tidak malu? Ya, ini mohon maaf saya berikan contoh. Pada saat anak kita perempuan dijemput oleh pacarnya, paman, tante saya jemput ya si fulana. Baik silakan nak. Silakan apa ini? Silakan zina? Karena akan dibawa ke bioskop, ke taman, ada yang bawa ke kuburan. Oh iya. Iya kalau ziarah, kalau ambil pelajaran. Masalahnya zina di kuburan. Kenapa dibilang silahkan? Kenapa nggak jaga kemuliaan nama kita dan kedudukan anak kita, kemuliaan dia? Karena nggak bilang, kalau mau bawa anak saya nikahi. Selesai. Nikah silahkan. Gitu kan? Kita tinggal tambah 1 piring makanan di atas meja makan kita, anak kita aman. Kita pun aman. Nama baik kita aman, nama baik kita aman juga. Kalau dia hamil, cucu kita jelas status nasabnya. Ada warisannya. Kan gitu. Subhanallah, misalnya bulan depan datang laki-laki lain. Lalu tetangga tanya, siapa ini bu? Oh itu pacar anak saya. Loh yang bulan lalu mana? Sudah putus. Gak apa-apa, gak malu. Kenapa diputus? Anak saya gak suka. Bulan lagi depan ada lagi pacar baru. 7-8 kali ganti nggak apa-apa. Tapi kalau pasang tenda depan rumah menikah, malu. Ajaib ini. Kenapa kita malu untuk menikahkan anak kita? Dan ingat poin penting. Ya. Jangan pelanggaran agama yang terjadi pada diri kita Bapak Ibu sekalian kita wariskan ke anak-anak. Ada ibu-ibu dulu hamil di luar nikah, anaknya juga begitu. Nggak apa-apa ibu dulu gitu kok. Ayah dulu begitu kok, nggak apa-apa bebas. Nanti juga sadar sendiri. Loh subhanallah. Kenapa kita nggak tutupin kesalahan kita sama Sang Pencipta Allah dengan memperbaiki keturunan kita? Kalau kita umur 34 tahun, 30-40 tahun baru kenal Al-Quran, anak kita harus hafal Quran di bawah 10 tahun. Harusnya gitu. Kita baru tutup aurat di umur 40 tahun, anak kita dari kecil pakai jilbab, biasakan gitu. Biasakan mereka kenal Al-Quran, biasakan mereka majelis ilmu, biasakan mereka kenal agama, tutupin kesalahan kita di situ. Jangan malah sebaliknya. Sehingga kita bisa panen pahalanya. Ya. Jadi memang pernikahan kembali lagi tadi adalah bahtera pahala yang sangat besar. Tinggal diniatkan ibadah. Dan saya bilang tadi, mudahkan pernikahan. Jangan dipersulit. Siapapun di bawah naungan kita, anak kita, saudara kita. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya. Itu di dalam surah An-Nur ayat 32. Allah berfirman, "Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un 'alim." Surah An-Nur ayat 32 ya, surah nomor 24 ini Bu ya. Dan nikahkanlah, kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu. Jangan biarin bujang dan gadis ini begitu saja. Gejolak syahwat mereka besar. Kita pernah lalui masa-masa umur itu. Biasanya dikenal dengan masa-masa puber. Kenapa nggak dibiarkan mereka punya pelampiasan yang baik? Allah bilang itu. 1400 tahun yang lalu firman ini turun dan nikahkan. Ya, kawinkan orang-orang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak juga kawin atau menikah dari hamba-hamba sahayamu laki-laki dan perempuan
jika mereka miskin. Nah ini kalau ada yang bilang, tapi kan Ustaz anak saya belum punya pekerjaan, ya, belum tamat kuliah, gitu kan? Maka Allah bilang, jika mereka miskin, Allah akan mengayakan mereka, memampukan mereka dengan karunia-Nya, maksudnya dengan pernikahan itu ya. Dan Allah maha luas pemberian lagi maha mengetahui. Dan dari riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan iltamisul ghina fin nikah. Carilah kekayaan itu di pernikahan. Orang kalau sudah nikah itu beda, karena suami istri sudah digabung rezekinya nih. Ya. Beda dengan kalau dia masih sendiri. Juga kata Nabi SAW dalam hadis yang lain riwayat An-Nasa'i, ada 3 orang yang pasti Allah kasih rezeki. Salah satunya wan-nakihu alladhi yuridul afaf. Orang yang menikah karena ingin menjaga kehormatannya. Jadi memang dia adalah ibadah yang harus benar-benar kita perbaikin. Jadi sekarang tekankan kepada diri kita, kalau dulu niatnya hanya karena suka, orang tua suruh, karena faktor umur, faktor ekonomi, kesempatan, ini semua dihilangkan. Supaya yang Bapak Ibu sudah lalui 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 rumah tangga ini bernilai pahala. Diniatkan untuk itu. Dan jangan tunda-tunda pernikahan itu karena memang dia bagian daripada perintah agama. Ya. Dan Nabi SAW mengingatkan kepada anak-anak muda, ya ma'syaras syabab, wahai sekalian anak-anak muda, man istata' minkumul ba'a falyatazawwaj. Siapa yang sudah punya kemampuan nikahlah. Ya, hadits ini berlaku pada ayah dan ibu si anak tadi. Karena yang menikahkan mereka ayah dan ibunya yang membantu dan memudahkan gitu ya. Siapa yang sudah bisa mampu. Nah, di sini khilaf di antara ulama. Apa makna ba'a? Kemampuan. Ada yang mengatakan kemampuan itu adalah kemampuan biologis saja. Selama si laki-laki sudah siap biologis, dia tumpahkan spermanya, istrinya hamil, dia siap, mulai dia akad nikah, mulai menafkahi istrinya, dia punya anak, siap status ayah, dan si perempuan siap juga menerima sperma suaminya, lalu hamil, lalu jadi ibu, selain suami, maka sudah ba'a namanya, mampu. Ada juga yang menghubungkan ini dengan finansial, kemampuan finansial, tapi ini sedikit. Yang banyak mengatakan al-ba'a adalah kemampuan biologis. Kalau ibu sudah pernah dengar, alhamdulillah. Kalau belum pernah dengar, ada riwayat, pernah ada wanita datang kepada Nabi SAW di Madinah, lalu menawarkan dirinya. Mengatakan, ya Rasulullah, kalau anda ingin menikahi saya siap. Gitu. Maka Nabi SAW melihat, tapi Nabi tidak ada hajat. Beliau tidak ada hajat pada saat, lalu beliau mengatakan kepada jemaah yang hadir di masjid, siapa yang mau menikahi wanita ini? Maka kata seorang laki-laki, saya ya Rasulullah. Angkat tangan orang itu. Kata Nabi SAW, apa yang kamu bisa jadikan sebagai mahar? Dia bilang, saya tidak punya apa-apa. Miskin. Gak ada apa-apa. Apa kata Nabi SAW? Iltamis walau khataman min hadid. Coba keluar cari walaupun cincin dari besi. Bukan perak ya. Cari besi, buat lingkaran, jadikan cincin supaya jadi mahar. Orang ini keluar masjid, masuk lagi. Gak ada ya Rasulullah. Besi aja gak dapat. Gitu. Saking susahnya. Apa kata Nabi SAW? Apa yang kau punya? Apa kau punya ayat-ayat Al-Quran kau hafal? Dia bilang, iya. Kata Nabi SAW, saya nikahkan kau dan itu maharnya. Pernah dengar Ummu Sulaim nggak? Belum pernah dengar? Julukannya beliau Gumaisa atau Rumaisa. Ini salah satu sahabat Nabi yang perlu ibu-ibu baca kisahnya. Beliau ibunya Anas ibn Malik. Anas ibn Malik ini membantu Nabi, menjadi pembantu Nabi selama 10 tahun. Dia yang bawa anaknya. Ya Rasulullah, ini anak saya jadikan pembantu anda. Sehingga menjadi perawi hadis yang banyak. Menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW. Ummu Sulaim ini, waktu suaminya meninggal, namanya Malik, tapi suaminya meninggal dalam keadaan kafir ya. Diajak masuk Islam, tidak mau, terus ribut sama teman-temannya, musuhnya, mati terbunuh. Ringkas cerita, ada teman suaminya namanya Abu Talha. Abu Talha ini orang kaya, orangnya tampan. Dia lamar Ummu Sulaim. Kata Ummu Sulaim, wahai Abu Talha, laki-laki seperti anda tidak ditolak. Nggak ada orang perempuan tolak seperti anda. Maksudnya orangnya baik, turunannya baik, orang punya kelebihan fisik, punya kelebihan harta, nggak ditolak. Tapi saya muslimah, anda kafir. Nggak boleh dalam Islam menikah begini. Kalau anda mau masuk Islam, maka saya jadikan maharku masuk Islam anda. Nggak usah kasih duit. Syahadat anda mahar saya. Maka kata Abu Talha, saya siap. Baik, pergi ke Nabi syahadat, lalu nikah. Berarti maharnya ayat Al-Quran bisa, syahadatnya perempuan itu bisa. Pernah baca dalam surah Al-Qasas, Nabi Musa alaihissalam, waktu beliau dikejar Fir'aun, lalu pergi ke Madian, ketemu dengan Syuaib, lalu menikah dengan salah satu anak Syuaib. Apa maharnya? Nabi Musa nggak punya harta.
bekerja selama 8 kali musim haji. Membantu ngambilin air, gembala domba, itu maharnya. Nabi Musa penuhi. Nabi Syuaib mengatakan, kalau kamu lengkapkan 10 kali haji, terserah kamu. Kata Nabi Musa, baik, kita sepakat dulu 8 haji. Kalau yang 2 tahunnya lagi itu nanti kita lihat. Saya tidak bisa janjikan, tapi kita lihat perkembangannya. Gitu. Jadi Nabi SAW motivasi, wahai sekalian anak muda yang disuruh. Siapa yang sudah mampu menikahlah. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ, karena dia lebih menjaga penglihatan mata dari yang haram. Wa ahsanu lil-farj, lebih menjaga kemuliaannya kemaluan. Ya. Wa man lam yastati' fa'alaihi bis-shaum fa'innahu lahu wija'. Dan siapa yang belum mampu, maka dia sebaiknya memperbanyak puasa, karena itu akan jadi tameng bagi dia. Nah kan suplai makanan, minuman ini kan akan menambah energi ya. Ada gejolak syahwat. Dengan puasa, orang bisa teredam syahwatnya. Tapi Nabi SAW suruh menikah. Ya. Jadi ini poin yang ingin saya titik beratkan di awalnya. Pernikahan adalah pahala. Sekali lagi Bapak Ibu yang dari awal niatnya hanya karena disuruh orang tua, hanya karena ada kesempatan, karena faktor umur, ini semua diubah di detik ini, di ruangan ini, supaya niatkan ibadah, supaya jadi pahala. Ya. Juga nanti anak-anak kita mudahkan pernikahan mereka. Jangan pernah hubungkan pernikahan dengan prestasi dunia, gak ada hubungannya. Kalau semua orang menikah harus sarjana dulu, harus punya perusahaan dulu, punya mobil dulu, umur berapa dia akan menikah? Gitu kan? Ini selalu tertunda-tunda, padahal ini terbuka sekali pintu zina. Apalagi kalau anak-anak Bapak Ibu jauh dari kita nggak tahu nih, ya, dia seperti apa keadaannya. Ini bahaya sekali, kita orang tua bertanggung jawab. Kita orang tua bertanggung jawab, ya. Baik, poin yang kedua yang kita ingin bahas dalam masalah ini selain menikah adalah ibadah. Bapak Ibu sekalian, kita dianjurkan dalam Islam pada saat masuk berumah tangga memahami tugas dan kewajiban kita. Saya bahasakan pada istri saya begini waktu nikah. Kita ini berdua ibaratnya pegawai di satu perusahaan namanya rumah tangga. Pemiliknya, ownernya adalah Allah. Saya jalankan tugas saya dan kewajiban saya dengan baik, Allah akan berikan saya balasan. Kamu jalankan tugas dan kewajiban dengan baik, akan diberikan balasan oleh Allah. Seperti pegawai terima gajinya full, terima fasilitasnya full, dan seterusnya. Seperti mungkin Bapak Ibu sini tidak asing kalau bekerja sini, on time, kerja kamu yang baik, mungkin akadnya tidak putus-putus dan selalu ada fasilitas yang diberikan, gitu kan? Nah, seperti itu. Kita harus tahu Bapak Ibu sekalian, supaya rumah tangga itu langgeng dan seperti yang dibahasakan oleh Allah. Ya, Allah jadikan ketentraman, Allah jadikan kasih dan sayang. Maka kita fokus kepada kewajiban kita yang merupakan hak pasangan. Di luar daripada kewajiban pasangan, jangan dibebankan. Nanti kita akan jelaskan apa saja kewajiban dan hak pasangan. Coba kita dengarkan teman-teman sekalian. Kita mulai dari ibu-ibu, haknya ibu-ibu, yang merupakan kewajiban bapak-bapak. Ini ibu bisa minta dari suaminya, karena ini syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, muasyarah bil ma'ruf. Ini kewajiban. Bergaul dengan cara yang santun dan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Gauli mereka dengan cara yang baik. Kata Ibnu Abbas, gauli mereka di biologisnya dengan baik. Yang lain juga mengatakan bahwasanya tutur kata yang santun, tatapan mata yang syahdu, jaman tangan yang ramah, ya, semua itu adalah masuk dalam muasyarah bil ma'ruf. Ini haknya ibu. Ya. Jadi suami tidak punya hak untuk marah-marah, untuk bentak-bentak, kecuali ada terjadi permasalahan. Misalnya memang ibu disuruh sholat nggak mau, ya. Ada naudzubillah perempuan mungkin selingkuh, suaminya ingatkan nggak mau dengar, ya. Itu sudah nusyud namanya, pembangkangan agama. Nah, itu lain lagi dalam surah Nisa Allah jelaskan itu, ya. Wallati takhafuna nusyuduhunna fa'idhuhun. Yang kalian khawatirkan nusyudnya pada kaum wanita, bangkang, tidak mau jalanin tugas sebagai istri, nggak mau tutup aurat, nggak mau sholat, nggak mau segala macam, fa'idhuhun, ingatkan mereka dengan baik. Kalau mereka masih nolak, wahjuruhunna fil madaji', boikot mereka diranjang, nggak digauli, gitu kan? Kalau juga masih nolak, wadribuhun, boleh dipukul, tapi pukulan kata ulama darbatun ghairu mubarrah, pukulan yang tidak boleh berbekas.
nggak boleh wajah, nggak boleh tampar, nggak boleh segala macam. Tapi sebagian ulama mengatakan dengan kayu siwak diingatkan, ini nggak boleh, ini sudah salah. Kalau juga nggak mau berubah baru cerai, gitu kan? Tetapi selama tidak terjadi itu, maka di sini kita harus tahu, ya, ada hak muasyarah bil ma'ruf, pergaulan yang santun dan baik. Kan indah sekali itu rumah tangga Bapak Ibu sekalian kalau si suami mau selalu cari pahala dari istrinya, selalu ingin memenuhi kebutuhannya, selalu ingin perhatian, selalu ingin tunjukkan cintanya, dan istri juga begitu, kan bahagia sekali. Ini jangan dirusak ini. Karena perlu Bapak Ibu tahu, iblis, ya, itu paling senang kalau rumah tangga cerai. Itu lebih dicintai daripada dosa membunuh, dosa berzina, dosa judi, lebih dicintai sama iblis. Dalam hadis sahih, kata Nabi SAW, iblis memiliki singgasana di lautan. Ya. Dia ingin menyaingi Allah tapi tidak akan mungkin. Karena Allah punya singgasana di atas air, kata Allah. Karena arsyu alal ma'. Tapi tidak mungkin dia sama. Intinya, tiap hari ada saja yang melapor. Saya baru membuat orang membunuh, saya baru membuat orang judi, saya baru membuat orang zina. Bagi iblis dianggap biasa. Semua orang bisa terjerumus di situ. Tapi begitu ada satu anak cucunya yang mengatakan, saya baru ceraikan suami istri, lalu kata iblis, kamu jagoannya. Dianggap prestasi terbesar. Karena orang kalau sudah ribut rumah tangganya, maka akan pusing kepalanya. Akan rusak statusnya di masyarakat. Ya? Kan jadi tidak enak pandangan orang gitu ya. Oh ini cerai, oh ini gini dan itu. Misal contoh. Karena status ini, walaupun tidak semuanya itu aib memalukan, tapi tetap aja. Oleh karena itu harus hati-hati di sini. Maka muasyarah bil ma'ruf adalah poin yang sangat penting. Kita masih mulai dari laki-laki dulu ya. Ini merupakan hak ibu, nanti kita akan masuk ke kewajiban ibu yang merupakan hak suami. Yang kedua adalah nafkah. Nafkah ini di 5 hal. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, transportasi, semampu suami. Ini diberikan. Tetapi dalam nafkah ini, terutama ibu-ibu perlu pahami, bukan berarti semua pendapatan suami ibu yang ambil. Ya. Sehingga akhirnya suami ini kayak tidak punya wibawa. Maaf, mau beli pakaian dalam minta sama suami istrinya. Mau beli ini istrinya yang kasih. Kenapa ini? Ini nggak boleh ya. Saya pernah, subhanallah umroh, ada satu jemaah kita, Ustaz tolong ya temani saya mau beli gamis. Oh iya insya Allah Pak, boleh. Nanti selepas sholat kita jalan. Begitu selesai sholat, kami makan siang terus, saya bilang, sudah mau jalan Pak? Sebentar, saya lagi tunggu. Istri saya nanti isiin dulu ATM saya. Dia batasi, saya cuma boleh belanja sekian. Jadi semua pendapatannya istrinya atur. Saya langsung bilang, kenapa Pak? Nanti kalau uangnya kurang gimana? Cipungi lagi istrinya. Kan tidak mungkin itu. Yang benar, si suami duduk sama istrinya, berapa pengeluaran rumahnya kita duduk sama-sama yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, semua dirincikan. Oh ternyata butuh 10 juta rupiah misal. Ya udah ini 10 juta ya. Nah, dikasih gitu. Tapi suami punya hak mengelola gajinya untuk kasih orang tuanya, untuk sedekah di masjid, kasih orang miskin dekat kantornya. Dia punya hak gitu. Nah nafkah ini yang ibu punya haknya, kita bicara haknya ibu adalah kebutuhan dasar tadi. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal, transportasi, semampu suami. Kalau itu sudah disiapkan berarti sudah ada nafkah ini. Dan bagi suami haram hukumnya membengkalikan nafkah. Karena kata Nabi SAW, kafalil mari ithman ayyudayyi'a man yaqutu. Sungguh sangat berat hukuman bagi laki-laki yang membengkalikan kewajibannya. Ya, nah, boleh sama sekali. Kalau ada suami pelit, nggak mau kasih nafkah, ibu mau makan dari mana dia nggak mau tahu, ini terjadi di zaman Nabi SAW. Pernah dengar namanya Hindun? Istrinya Abu Sufyan. Nah dulu kan waktu perang Uhud dia benci sama Islam, tapi pembebasan kota Makkah masuk Islam dia. Ya. Intinya setelah masuk Islam, dia keluh kesah sama Nabi SAW, mengatakan, ya Rasulullah, Abu Sufyan orang yang pelit sekali. Dia tidak mau tahu saya makan dari mana. Maka boleh nggak saya ambil duitnya? Kata Nabi SAW, kalau itu benar yang kau katakan, ambillah secara ma'ruf. Maksudnya hanya sesuai dengan kebutuhanmu saja. Kalau lebih nggak boleh, berarti mencuri. Gitu kan. Tapi di saat keadaan betul-betul dia tidak mau tahu. Tapi kalau suami di awal bulan kasih ibu, ini bu ya, ini ya, misalnya belanjaan nafkah bulanan, udah, berarti ibu sudah dikasih 1 bulan ke depan. Sebenarnya kewajiban suami itu per hari ya, harian. Jadi kayak misalnya hari ini saya punya wajib kasih istri saya. Kalau besok saya meninggal, udah gugur. Iya kan? Sekarang kalau ada seorang suami kasih dari awal bulan uang itu 1 bulan ke depan,
pertengahan bulan suaminya meninggal. Berarti ada bonus 2 bulan tuh. Dia nggak punya kewajiban. Harusnya ibu bisa tahu menilai itu. Makanya kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah tidak akan melihat kepada istri yang tidak tahu berterima kasih pada suaminya. Ya memang itu ada nilainya. Yang jelas nafkah ini penting ya untuk diketahui. Jadi kewajiban suami, tapi juga jangan satu sisi ibu berlebihan dalam masalah nafkah ini. Kalau ada yang dia kasih di luar daripada kebutuhan dasar, berarti itu bonus. Jazakallahu khairan, terima kasih. Udah dikasih gitu kan. Dan harus ini selalu dinilai ya Bu ya. Kalau dalam nikmat yang sedang Allah berikan, supaya kita selalu bersyukur, berikan nilainya. Saya sering kasih contoh di Indonesia itu, saya juga pernah bilang sama istri saya contoh ini. Kalau seandainya kita lagi kehujanan, lewat di satu depan rumah, kehujanan deras nih. Lalu pemilik rumah bilang, Bu, masuk aja sini, bernaung di terasnya aja. Kita nggak disiapin apa-apa, cuma bernaung sampai hujan selesai. Kira-kira Bu, pada saat pulang, ya, kita ke sana terus kita lewat rumah itu, kita selalu kenang nggak kebaikannya orang itu? Ya, oh itu rumah dulu saya pernah disuruh nunggu di teras. Itu cuma nunggu doang. Bagaimana kalau pemilik rumahnya siapkan pisang goreng, teh hangat? Pasti Ibu kenang terus ya. Banyak istri, suaminya sudah kasih naungan, makanan, bertahun-tahun tidak terima kasih. Salah aja suaminya. Nah ini nggak boleh. Ya. Bu ingat ya, ibu hanya disuruh bakti dengan satu orang ini saja. Ini saja. Karena nggak ada poliandri dalam Islam. Ibu nggak boleh punya 2 suami. Kalau 2 suami, ibu hamil siapa ayahnya nggak jelas. Makanya tidak ada. Tapi cuma satu. Kenapa satu ini dirusak? Kemas baik-baik dia, ibu mati, dia ridho masuk surga. Nanti kita bahas itu dalam masalah kewajibannya. Tapi kita kembali ke masalah nafkah dulu. Itu yang kedua. Ibu boleh tuntut nafkah ini, ingatkan dia baik-baik. Kemudian yang ketiga. Tapi ingat ya, dalam meminta nafkah Bu, jangan seperti nagih utang. Ya. Ingat ya, besok tanggal 1. Nah. Masa mau minta hasil keringat orang? Ingat, ancaman. Nah. Ada orang bahkan seperti preman. Mukanya cemberut, marah-marah, tangan di pinggang, ngamuk-ngamuk. Karena belum masuk transferan. La haula wa la quwata illa billah. Ibu sudah tahu belum? Kalau sebelum nikah, ibu harus baik dan bakti pada ayah dan ibu. Ya, boleh nggak kita ngomong kasar sama ayah dan ibu? Boleh ya? Nah, setelah menikah, suami di atas ayah. Kalau suami, ayah ibu bilang begini, nak datang ke sini. Suami ibu bilang, tunggu, jangan dulu. Tunggu saya. Ibu wajib tunggu. Ayah sama ibu jadi nomor 2 setelah nikah. Itu bayangkan kedudukannya. Jadi harus hati-hati ya. Nanti kita jelaskan lebih banyak hadisnya. Ini saya bicara bukan karena saya laki-laki ya. Karena ini hukum agama ini. Ya. Ini hukum supaya jangan salah dalam masalah ini. Jadi kalau minta nafkah jangan seperti nagih utang. Saya pernah subhanallah ada satu retorika istri saya pakai menarik sekali gitu. Biasa saya kasih awal bulan. Subhanallah waktu itu saya karena kesibukan lupa. Telat 1 hari gitu. Saya cuma lihat pas datang, kok berubahan makanan di meja beda. Tapi dia nggak ngomong apa-apa, cuma menunya lebih sedikit, gitu kan? Saya lihat kok berubah. Terus saya bilang, kenapa nggak seperti biasanya? Dia cuma senyum. Subhanallah dengan itu Allah sentuhin hati saya. Oh, saya lupa. Oh maaf, saya lupa uang nafkah. Lalu saya kasih dia. Tapi nggak ngamuk-ngamuk, nggak marah-marah, nggak cemburu. Tetap aja dia senyum. Allah itu kasih ibu perangkat itu luar biasa sebenarnya kalau ibu pakai ya. Allah kasih ibu perangkatnya itu kalau ibu pakai, semua laki-laki bisa luluh. Air mata dan kelembutan. Iya, itu senjatanya. Jangan pernah hadapi laki-laki dengan cara laki-laki. Ibu pecahin piring 1, dia pecahin 1 rak. Karena dia lebih kuat. Ibu banting pintu, dia rubuhin pintu. Nah. Ibu caci maki dia marah-marah, dia bisa lebih marah-marah. Hadapi ayah, hadapi suami, hadapi anak laki-laki sama. Sifat kepemimpinan mereka kental. Ibu sudah tahu belum? Kami ini laki-laki Bu nggak butuh sunblock, nggak butuh hand body. Kami ini laki-laki manusia luar. Sholat berjamaah di masjid, antar jenazah, cari nafkah, jihad, coba. Jadi memang kami ini sudah terbiasa di luar. Orang yang biasa di alam luar ini, sifat defense-nya kuat sekali.
Ibu serang, langsung dia membela diri. Selesai. Walaupun dia salah. Emang begitu. Coba renungi hadis ini ya. Kata Nabi SAW, wanita ahli surga. Wanita kalau dia disakiti atau dia menyakiti. Ini bayangkan kalau dia disakitin. Atau dia menyakiti, dia akan pegang tangan suaminya sebelum tidur dan dia mengatakan, saya tidak bisa pejamkan mata sampai kau ridho kepadaku. Saya lama renungi hadis ini. Apa hikmahnya? Karena saya harus jelaskan ke jamaah saya. Kalau ada ibu-ibu yang nanya, kok kita disakiti malah kita yang harus minta maaf gitu. Tapi sang pencipta yang suruh Nabinya Muhammad SAW ucapkan. Gimana cara memahaminya? Ternyata Bu, saya kembali kepada karakter saya sendiri laki-laki. Subhanallah, laki-laki karena ada sifat kepemimpinan, jadi selalu ada sifat naungannya beda. Ya. Di saat ibu lakukan itu, yang muncul dalam karakter kami laki-laki, wah perempuan ini baik benar. Kita malah mengatakan, maaf saya yang salah. Begitu. Dibandingkan ibu serang dia, kamu ini begini, kamu itu begitu, udah akhirnya berantem. Seperti itu. Saya pernah waktu awal nikah, istri saya sempat liatin saya satu gambar. Masih baru mungkin 1-2 hari kami nikah. Ada gambar rupanya, ada satu wanita duduk di atas kursi di taman, terus pengantin laki-lakinya pakein sepatunya gitu. Dia bilang romantis ya. Terus saya bilang enggak. Saya bilang enggak. Loh kok enggak? Iya. Karena Islam tidak mengajarkan itu. Islam mengajarkan sebaliknya. Wanita yang berkhidmah pada suaminya. Saya tanya, dan ini ibu-ibu juga bisa jawab lah ya, dalam dirinya sendiri mungkin setelah saya kasih contoh. Kami ini laki-laki Bu, kalau kami lagi duduk di atas kursi begini, saya bukan suruh ibu duduk di bawah, bukan. Tapi saya kasih contoh. Kalau kami lagi duduk di atas kursi, lalu ada istri datang di sebelah, duduk di bawah. Yang muncul di benak kami karena sifat pimpinan ada, wah perempuan ini merendah sama saya. Yang ada tambah sayang, tambah perhatian. Tapi kalau kita balik, ibu di kursi, suaminya di bawah, saya sudah kuasai kamu. Beda. Jadi beda sekali subhanallah. Nanti kita bahas tentang masalah karakter pasangan ya. Baik, itu masalah nafkah. Itu hak ibu yang kedua. Yang ketiga adalah pendidikan. Pendidikan, terutama berhubungan dengan masalah pendidikan agama. Jadi suami ibu sudah benar diizinkan kalau hadir pengajian begini. Karena ini wajib kita belajar agama. Supaya tahu gitu kan. Dan tidak boleh suami egois tidak mengizinkan istrinya belajar. Karena kata Nabi SAW, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Terutama ilmu agama ya. Kalau ilmu umum itu hukumnya sunnah. Ilmu agama ini. Supaya ibu tahu. Oh kalau saya haid itu bagaimana. Kalau nifas bagaimana. Didik anak bagaimana. Layani suami bagaimana. Bagaimana kalau saya harus bangun sholat malam suami saya ada, kalau saya puasa sunnah suami saya ada, boleh atau tidak. Ini kan semua hukum butuh dijelasin. Jadi menuntut ilmu. Dan Allah SWT mengatakan dalam surat Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu